Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Kenza Rotul Muhalladah, mahasiswa PBG dalam jabatan Transformatif Plus pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 25009112172. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan materi memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4 SD Negeri 2 Purwaasri, Singosari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa ya? Selasa. Di Selasa ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada satu yang bajunya kosong, siapa ini yang nggak masuk? Ama sama siapa? Fauzian. Sama Fauzian. Ada yang tahu Ama sama Fauzian kenapa? Sakit. Baik, semoga temannya yang sakit diberikan kesehatan agar bisa ikut masuk lagi bersama kalian semua. Sebelum dimulai, kita berdoa bersama dulu, kemudian baca Asmaul Husna. Siap? Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan. Persiapan. Doa dimulai.
agar pembelajaran hari ini bisa lancar sampai akhir nanti. Yang kedua juga membaca nama-nama Allah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bukti bahwa kita sebagai orang Indonesia menyanyikan lagu nasional. Siapa yang sudah bisa lagu dari Sabang sampai Merauke? Bisa semuanya? Bisa. Kita nyanyikan bersama-sama ya, semangat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu inilah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Yang semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih sudah penuh dengan semangat. Tadi sudah sarapan semua ini berarti? Ada yang tadi belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Kalian hanya kalau berangkat sekolah sarapan dulu, biar nanti waktu di sekolah nggak lemes. Waktunya pagi-pagi yang harusnya semangat sampai bisa lemes karena perutnya belum keisi makanan sama sekali. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat, yes. Semua. Boleh dikeluarkan bukunya? Hari ini waktunya agama, berarti buku agama ya yang dikeluarkan. Buku
silahkan memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak tahu boleh ditanya. Sudah siap? Sudah gimana semua ya? Pelajari tentang surat Al-Hujurat. Yang pertama membaca dan memahamikan, kemudian pesan-pesan pokoknya, menulis dan menghafalkan. Langsung saja kita menuju yang pertama, membaca dan memahamikan. Anak-anak semuanya, anak-anak boleh mengikuti bacaan yang guru bacakan. Baik dengan paham dan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Al-Hujurat ayat 13 itu artinya adalah wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Adil. Nah, dari surat yang tadi sudah kita pelajari, baik bacaan dan artinya, kira-kira apa saja pesan pokoknya. Nah, yang pertama anak-anak bahwa perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah. Jadi manusia sendiri hanya menerima apa yang sudah ditetapkan Allah, karena itu ketetapan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Maka ketika ada manusia yang mungkin secara kulit warna hitam, rambutnya ikan, maka itu semua adalah ciptaan Allah yang kita tidak boleh menghinanya, mengejeknya. Maka ketika kita menghina, mengejek orang yang memiliki kekurangan, berarti sama saja kita menghina, mengejek yang menciptakan, yaitu Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan Islam yang berbeda, suku berbeda, dan bangsa juga yang berbeda. Begitu juga perbedaan-perbedaan yang lainnya, dan masih banyak sekali. Nah, perbedaan-perbedaan itu ternyata tujuannya adalah agar kita bisa saling mengenal, bisa saling memahami, bisa saling mengerti. Sehingga dengan kita memahami perbedaan-perbedaan antara kita dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain, kita diharapkan saling memberi rasa hormat, saling menghargai, dan saling mengenal. Dan yang terakhir, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang mungkin paling putih kulitnya, paling kaya, atau paling lurus rambutnya, atau paling panjang hidupnya, bukan. Tapi manusia paling mulia adalah yang Dari video itu tadi, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Yakin nggak ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Yakin sudah paham semua? Tadi ada yang menyebutkan di situ pesan pokok dari surat Al-Hujurat, yaitu salah satunya agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, meskipun ada berbeda-beda, ya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis kelaminnya sudah berbeda. Kemudian Allah akan menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku juga berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Agar saling mengenal. Kemudian tadi di surat Al-Hujurat dijelaskan juga bahwa antara orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang kaya raya, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi, bukan orang yang rambutnya lurus atau punya rambutnya keriting, bukan orang yang putih tinggi, tetapi orang yang apa? Betul sekali. Ada yang tahu bertakwa itu apa? Bertakwa adalah orang apa ya? Siapa yang tahu? Berikan tangan. Betul sekali. Bertakwa itu adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, Allah memerintahkan sholat, berarti kita sebagai umatnya harus sholat.
Berarti Bu Kenza ini harus ngapakan sisa? Mengingatkan, memberitahu, terus siapa kan? Kalau diberitahu, masih kan mereka Kak Ibu Kris memberitahu, yuk Kak Ibu Kris berarti langsung diapakan? Langsung diajak ikut beribadah. Kalau kemudian kalau ini perbedaan apa? Agama di Indonesia ada berapa? Apa aja? Kalau agamanya berbeda, tempat ibadahnya berbeda juga enggak? Kalau kita umat Islam ibadahnya di mana? Tinggal Mas Andreas yang Kristen ibadahnya di mana? Kita harus saling menghargai. Ini salah satunya perbedaan suku dan budaya. Di setiap suku Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa dan tradisi yang unik serta beragam. Misalnya tarian, tadi ada yang bilang tariannya beda-beda Bu, ya. Baju adatnya beda, makanannya juga beda. Biasanya kan ada kalau misalnya sampai ke luar kota, ada misalkan di sini soto, tapi kalau di Makassar coto, ya. Baik. Mungkin saya punya lagu tentang surat Al-Hujurat. Ada yang mau tahu? Ada surat Al-Hujurat ayat 13 berpesan agar kita saling mengenal meskipun berbeda pria dan wanita, beda suku bangsa tetap kerjasama. Orang paling mulia bukanlah yang kaya, orang paling mulia yang paling bertakwa. Yuk kita lakukan perintah darinya, jangan melakukan larangan darinya. Bisa kira-kira? Bisa. Coba yang sama-sama. 1, 2, 3. Surat Al-Hujurat ayat 13 berpesan agar kita saling mengenal meskipun berbeda pria dan wanita, beda suku bangsa tetap kerjasama. Orang paling mulia bukanlah yang kaya, orang paling mulia yang paling bertakwa. Yuk kita lakukan perintah darinya, jangan melakukan larangan darinya. Dari lagu itu tadi langsung kan dijelaskan apa inti pokok dari surat Al-Hujurat, bahwasanya yang satu, bahwa kita diperintahkan untuk saling mengenal. Allah menciptakan kita berbeda suku, berbeda suku dan beda bangsa. Tujuannya satu untuk apa? Saling mengenal. Orang yang paling mulia, orang yang apa? Bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, dari situ tadi kan saya mau sedikit pertanyaan kan? Apakah kalian melihat teman yang berbeda pendapat? Bagaimana kalian menyikapinya? Kalau misalkan sampai bermusyawarah seperti ini, sudah berkelompok, kemudian bermusyawarah, tapi ada salah satu pendapat yang berbeda dengan sampean, kira-kira sampean harus bagaimana? Berlapang dada. Kalau ternyata pendapatnya salah, terus siapa kan? Diingatkan, terus apa lagi? Diluruskan, ya. Pendapatnya diluruskan, terus dari kesimpulannya gimana? Misalkan Mas Abdul berpendapat, Mas Arjuna berpendapat, Mas Farid berpendapat, Mbak Ria, Mbak Ayla, Mbak Dinda sama-sama berpendapat. Terus hasilnya siapa? Disatukan atau disimpulkan, diambil inti-intinya. Nah, kalau misalkan temanku berpendapatnya salah, berarti gimana? Ya berarti sampai harus meluruskan. Oke, hari ini mungkin kita sudah menyiapkan kartu diskusi. Wow, diskuskan. Di sini Bu Kenza punya beberapa perbedaan. Ada yang perbedaan cara berbicara, ada perbedaan bahasa atau dialek. Dialek itu logat ngomong itu anak-anak. Kalau misalkan kita orang Jawa ya seperti biasa. Kalau misalkan orang Madura kan ada nada-nadanya. Mana gitu kan? Ada juga yang perbedaan suku, ada yang perbedaan tempat tinggal. Nah, perbedaan tempat tinggal ini misalkan ada yang di kota, ada yang di desa. Itu termasuk perbedaan tempat tinggal. Kemudian perbedaan kepribadian itu contohnya pendiam, yang introvert dan ekstrovert gitu loh. Nah, itu termasuk kepribadian. Di sini nanti ada kasusnya. Kasusnya masalahnya apa? Kemudian di bawah kasusnya ada pertanyaan, bagaimana sikap Anda atau gimana sikapnya sampean? Ya, dari sini sama kita dibagi. Kan sudah ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Habis ini sama Kenza dikasih beberapa kasus campur, tapi ada yang perbedaan bahasanya sama agama atau sama ekonomi atau yang lainnya kita kasih. Kemudian nanti silakan
Skart-skartnya sama dikasih lembar kegiatannya. Jadi nanti silakan ditulis kasusnya atau masalahnya itu apa, hasil diskusinya itu apa. Bisa? Bisa enggak? Setelah mengerjakan LKPD ini, nanti dipersilahkan anaknya mempresentasikan. Pilihannya dua, boleh mempresentasikan, boleh juga bermain peran. Bermain peran itu seperti apa? Ya, bermain peran itu seperti apa? Sambil acting di depan. Tapi
Thank you.